Soalnya di sini Karangkates sini kan dulu jalan pelan. Iya. Sering selip kalau pagi kan ngembun. Iya. Relnya sering selip. Itu off. Jadi lock mati sendiri. Bingung nyari itu. Berputar kita tuh sampai gangin saklar gini. Kayak nabrak orang padahal nggak ada yang ketabrak gitu. Naik motor keserempet gitu. Jadi Tulungagung, Kediri paling banyak relevan itu menurut saya. Udah standby kamera kayak wartawan gitu. Iya. Kok tahu? Enggak tahu. Kok tahu yang Ya makanya itu. Kok tahu punya YouTube saya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Rizky Al-Fajar. Kali ini saya berada di terowongan Karangkates. Saya ingin membuat video Q&A dengan salah satu masinis kru UPT Blitar. Namanya adalah Mas Ahmad Zainul. Monggo Mas. Halo. Gimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah. Sampean? Alhamdulillah baik. PPKM gini gimana Mas dinasnya? Tidak terlalu lancar ya. Berhenti semua. Berhenti semua. Nggak ada yang jalan. Lokal berhenti. Tinggal Gajah sama Kahuripan. Blitar cuman Kahuripan ya. Ini Mas, saya mau buat konten Q&A sama sampean. Siap. Kita mulai sekarang ya Mas. Dari mana ya? Apa? Pertanyaan dari mana? Ini dari saya sendiri sama dari teman-teman di YouTube. Komunitas YouTube ya. Siap. Ini saya akan mau Jangan sulit-sulit. Ya? Jangan sulit-sulit. Ya. Santai. Aku tegang. Ini saya akan bawakan pertanyaan dari saya sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana sih alur dinasan masinis itu? Alur dinas ya, mulai berangkat ya? Iya. Berangkat kan kita ke kantor. Pertama itu absen. Isi absensi dulu, terus ke pos kesehatan. Pos kesehatan cek lah. Kayak tensi gitu. Tes alkohol. Kalau dinyatakan layak ya. Maksudnya sehat lah. Itu lanjut ke asesmen singkat lah kayak tes tunjuk sebut, tanya jawab, lintas. Terus ngurusin administrasi dokumen-dokumen buat perjalanan dinas. Ya udah nunggu kertas datang. Kalau di poskes tadi kita gagal ya, maksudnya gagal itu mungkin tensinya kerendahan atau ketinggian, itu kita dianjurkan untuk ke klinik. Ke klinik langsung nanti ada tindak lanjut. Biasanya kita digantikan sama temennya yang dinas sedia serep. Kru serep. Gitu. Terus kalau keretanya dari stasiun itu Mas, maksudnya nggak datang dari stasiun lain, langsung dari keberangkatan? Ya, keberangkatan. Kalau keberangkatan itu habis asesmen kan. Kalau biasanya kita nunggu kereta. Kalau berangkat kita ke depo langsung. Ke depo kita cek lokomotifnya. Nanti biasanya dilangsirkan sama masinis langsir. Setelah kita cek lokonya layak, kita nunggu di peron. Kereta dilangsir, masinisnya ke depan ya, asistennya ke belakang, press rem. Percobaan pengereman baik, apel keberangkatan, siap berangkat. Berarti yang ngecek masinis yang dinas ya, bukan masinis yang langsir? Bukan, masinis yang dinas, yang bertanggung jawab. Ngecek itu. Sekarang pertanyaan kedua. Dalam sehari itu dinas berapa jam Mas? Sehari? Rata-rata ya? Rata-rata 4 sampai 6 jam lah. 4 sampai 6. Kalau kita ke dinas nginep ya, kan sekali berangkat paling ke Madiun. Blitar Madiun kan paling 3 jam lah, nggak sampai kan. Bisa pulang hari itu juga atau pulangnya besoknya. Kalau hari itu juga kan bisa, anggaplah PP 5 jam. Kalau ke Malang 2 jam, PP 4 jam lah ya, rata-rata segitu, 4 sampai 6 jam lah. Itu selesai dinas di Luku itu ada proses
di kantor nggak Mas, di stasiun gitu? Habis dinas. Iya. Habis dinas kita lapor ke kru KA tempat kita habis dinas. Contoh saya ke Malang. Iya. Udah saya turun, lapor ke Malang bahwa ada kejadian apa selama perjalanan. Kalau nggak ada ya udah pancarli, terus yang dibawa berapa kereta kadang gitu. Iya. Bobotnya juga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, lokomotif favoritnya apa Mas? Lokomotif favorit nggak ada. Nggak ada. Paling apa semua enak lah? saya anggap itu favorit saya. Kalau yang dibilang enak nggak enak ya tergantung sih. Tergantung. Maksudnya enak tuh kadang kan ya beda-beda ya. Yang namanya kayak motor aja kan beda-beda. Meskipun motornya sama, mereknya sama kan belum tentu kayak lajunya sama. Ya kalau dibilang favorit nggak ada sih. Nggak ada. Berarti semua logo sama aja gitu. Sama aja menurut saya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa ada perbedaan bawa kereta api rangkaian panjang sama rangkaian pendek? Cara bawanya? Kalau cara bawanya sama. Bedanya di apa ya? Ansetnya lama kalau panjang ya, teman-teman berat kan, tambah berat lama. Pengeremannya itu kalau sebenarnya kalau teori ya panjang itu lebih enak, soalnya kan remnya lebih banyak, yang ikat ke roda kan lebih banyak, jadi lebih enak rem yang rangkaian panjang. Tapi tergantung juga ke rangkaiannya nanti. Kalau penataran Doho itu bawa 7 aja remnya enak remnya daripada yang bawa 10. Padahal kalau teori lebih panjang lebih enak remnya. Terus bedanya ya mungkin di reaksi ya. Reaksi pengeremannya lebih lama kalau panjang. Tapi ya nggak lama-lama, nggak terlalu, cuman mungkin bedanya sepersekian detik lah. Soalnya kan panjang. Kita ngerem itu yang pertama kali yang reaksi itu yang belakang. Jadi kan kalau semakin panjang ya agak ada proses agak lama kan gitu. Soalnya semakin panjang. Kalau cuman bawa 10 sama 7 itu bedanya nggak terlalu banyak. Yang beda banyak itu kayak kereta barang. Yang bawa 30 sama 60 itu kayak baranjang itu pasti beda itu lah. Tapi saya nggak pernah bawa itu, jadi saya nggak bisa cerita. Tapi kalau suruh bawa enak yang mana? Bawa yang mana? Enak bawa KA penumpang. Kalau rem-reman lah ya, kalau main rem daripada KA barang. Tapi saya belum pernah bawa KA barang juga soalnya. Malang ya mungkin yang pernahan bawa ketel. Iya, di Blitar nggak ada. Nggak ada. KA Parsel juga yang bawa ke Malang. Parsel pun itu pelayanannya hampir sama kayak KA penumpang, soalnya beda sama nggak kayak KA apa, nggak kayak barang yang gerbong gitu loh. Soalnya kan masih kereta itu hitungannya. Oh iya, keretanya hampir sama kayak penumpang ya? Rangkaiannya. Oke, sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ada perbedaan bawa kereta api pas hujan sama nggak hujan? Bedanya ada air sama enggak? Dari segi pengereman itu nggak ada. Nggak licin itu Mas? Kecuali kalau mungkin lintasnya nanjaknya terlalu, itu pun tergantung kecepatan sih. Kalau kecepatan tinggi nanjak pun nggak masalah. Nggak masalah. Soalnya kita udah punya apa? Momentum buat naik. Buat naik. Ancang-ancang lah kalau Bang Jawa ngomong. Ancang-ancang segala ancang. Kalau pelan ya mungkin pengaruh nanti ke licin. Soalnya di sini kadang-kadang sini dulu jalan pelan. Sering selip, kalau pagi kan ngembun. Sering selip. Pas ganti rel duluan cuman jalan 5 km apa berapa itu. Pernah kan. Pelan banget. Pagi bawa kayak Matar yang sering yang rangkaian bawa panjang 10 kan 400 ton kan. Terus pertanyaan selanjutnya, pilih bawa KA lokal apa KA jarak jauh? KA jarak jauh. KA jarak jauh. Soalnya kenapa? Alasannya ya KA jarak jauh itu kita jarang berhenti ya. Jarang ngerem. Jadi nggak terlalu kerja. Kalau KA lokal kan ya pasti setiap stasiun berhenti kan. Tapi ya enakan, kalau dibilang seru ya sama saja sih. Lokalan juga kan penumpangnya banyak gitu kan. Seneng aja kalau pas dinas penumpangnya banyak gitu. Ada kesenangan tersendiri. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah dinas traksi ganda Mas? TG? Ya, pernah. Beberapa kali pernah. Kirim log gitu.
Itu dinas yang belakang atau depan? Lap depan atau belakang? Belum pernah di belakang saya malah. Belum pernah malah. Mesti di depan ya. Beberapa kali dinas itu mesti di depan. Pas saya yang dinas soalnya. Oh. Terus kalau yang di belakang itu cuma ngapain Mas kerjanya? Bantu gas sama rem. Bantu gas Kadang sama rem itu kan cuman itu kan remnya dinonaktifkan ya sebenarnya. Iya. Jadi remnya ke depan. Cuman kadang kalau kita mau berangkat itu kan dia kadang gas juga. Bantu dorong. Tapi jarang juga ya kalau cuman bawa 7 aja nggak mungkin dibantu lah. Nggak mungkin. Jarang. Berarti yang kerja tetap depan. Tetap depan. Kalau TG itu yang ke depan. Kan kalau TG kan 2 lokomotif 2 masinis, iya. 2 pasang masinis. Tapi kalau ada yang istilah DT, double traksi. Itu kayak Sumatera. Satu masinis jalankan 2 lokomotif. Jadi yang belakang itu ngikut depan. Depan not 1, belakang not 1. Depan gas 2, belakang gas 2. Pakai anu tuh Mas, multiple unit. Tahu kan. Multiple unitnya disambung semua itu kabel-kabelnya ya. Itu bisa triple traksi juga ya. 3. Satu operator itu. Satu operator depan sendiri. Kalau TG kan nggak disambung itu, multiple unitnya nggak disambung, jadi harus ada operator di belakangnya. Di Jawa kebanyakan multiple unitnya juga dilepas Mas. Yang lock itu. Iya jarang sih kalau di Jawa itu pakai DT, itu pasti TG. Paling keperluannya kirim blok. Iya. Kalau di sana keperluannya untuk tenaga. Keretanya panjang. Panjang banget. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, pernah mengalami gangguan nggak Mas saat dinas? Pernah. Kawan tuh Mas? Udah lama sih. Ini jarang gangguan ya, sekarang locknya bagus-bagus ya. Nggak kayak dulu. Dulu gimana tuh Mas? Pernah itu gangguannya sepele. Saklarnya itu posisinya on tapi off. Nah, jadi bingung nyari pertama itu. Tiba-tiba mati sendiri. Iya. Itu saklar, ada yang namanya saklar AGCB itu, auxiliary generator itu kan suplai listrik ya. Iya. Itu off. Jadi lock mati sendiri. Bingung nyari itu. Tanya PK segala macam nggak ketemu. Akhirnya saya off kan semua, baru pas saya on kan lagi ketemu itu. Bunyinya beda. Kan kalau yang lain klak itu nggak bunyi dia, nggak bunyi klak. Oh ini berarti ya. Itu dinas tuh waktu itu sampai dari Sumber Pucung kita tuh sampai gangin saklar gini. Tetap pegang saklar terus. Biar tetap on. Jadi saya naikkan gitu pernah. Terus saya pegangin. Itu beberapa kali mati. WC. Jadi kena goncangan gitu wesel itu. Off sendiri. Langsung PC berhenti. Ya paling itu sama dulu sih kereta sih yang gangguannya. Keretanya itu bocor, anginnya bocor. Sempat dibenerin di Kertosono sampai hampir 1 jam. 1 jam lebih kan. Malah jebol. Kan dilas. Seharusnya nggak boleh dilas. Ya, salah lah, miskomunikasi lah. Salah waktu itu, malah anginnya keluar banyak. Akhirnya saya tinggal. Doho waktunya itu bawa 7 terus bawa 6. Dari Kertosono bawa 6 terus diganti di Blitar sini. Oh. Cuma ada itu jadi. Itu. Nah, sekarang sih bagus-bagus ya. Loknya nggak jarang gangguan lah. Nggak pernah. Iya, sekarang udah jarang nggak kayak dulu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, lebih pilih sinyal elektrik apa mekanik Mas? Mekanik. Kenapa Mas? Mekanik itu mau siang mau kabut mau kelihatan. Ya mungkin kalau kabut tebal nggak kelihatan ya. Iya. Jarak berapa meter baru kelihatan. Tapi kalau elektrik itu siang justru nggak kelihatan. Karena kadang kalah sama matahari. Oh iya. Kalau siang pas matahari pas gitu ya, pas ke mata gitu, nggak terlalu kelihatan sinyalnya. Malah kalau mekanik kelihatan. Padahal teknologi lama itu Mas. Tapi lebih membantu mekanik menurut saya. Oh. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Iya. Tapi kalau saya lebih senang mekanik. Lebih jelas lah. Mau malam, kalau malam kan memantulkan cahaya. Iya, sorot lampu lokomotifnya kan. Sorot lampu. Iya. Itu terlihat jelas. Siang pun terlihat gitu loh. Iya. Sambil ngerokok nggak apa? Gak apa, santai. Boleh lanjut Mas? Lanjut. Itu masih banyak? Ya lumayan Mas. Ya. Lanjut. Itu apa sampai pagi dong. Pertanyaan selanjutnya, pernah mengalami kejadian horor nggak Mas pas dinas? Nggak pernah. Nggak pernah? Jangan sampai lah. Penakut soalnya.
Takut. Kalau hal-hal yang mistis. Enggak. Kalau cerita sih ada lah teman-teman yang ya kayak nabrak orang padahal nggak ada yang ketabrak gitu. Terus ada yang lihat-lihat sesuatu gitu ya. Ada lah cerita-cerita teman-teman gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah. Ya, alhamdulillah. Janganlah. Iya. Baik, sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditulis di kolom komunitas YouTube saya. Banyak itu ya? Ya lumayan Mas. Ada banyak yang penasaran. Kepo ya? Kepo. Baik. Banyak yang kepo. Kepo. Baik, untuk pertanyaan dari Rio Franz Adito. Kalau jurusan SMK, jurusan apa aja ya Mas yang bisa menjadi masinis? Terus untuk jurusan TKJ apa bisa? Setahu saya ya? Iya. Listrik, otomotif, sekarang TKR. TKR ya. Dulu otomotif kalau saya. Mesin, listrik kalau nggak salah. Ya itu listrik, mesin, TKR kalau sekarang ya. Enggak itu sih. Kalau kadang di rekrutnya ya bisa dilihat di www.rekrutmen KAI ID itu bisa dibuka nanti, kan ada lowongan-lowongan yang lama itu. Iya. Masinis itu biasanya. Kalau SMA IPA. Terus untuk kalau TKJ kayaknya nggak bisa ya? TKJ nggak bisa. Soalnya di formasinya itu nggak ada. Oh. Maksudnya tuh TKJ, masinis itu jurusan TKJ. Iya. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Terus untuk yang jurusan listrik itu apa selalu diposisikan sebagai masinis KRL? Waduh, kalau posisikan itu nggak juga sih, ya. Tergantung kebutuhan. Jadi yang butuh masinis kurangnya banyak di mana ya paling ditempatkan di situ. Jadi nggak selalu listrik KRL ya. Oh, nggak selalu. Tergantung kebutuhan job berapa gitu. Nah, teman saya tuh leteng saya tuh separuh itu di KCJ. Nggak, waktu itu baginya ya cuman kamu sana nggak lihat backgroundnya. Oh. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Star Kucing. Star Kucing. Iya, tidak tahu itu. Saat kita jadi masinis, apakah ada istirahatnya? Misalkan makan, minum atau gimana gitu. Terus BTW andaikan masinis kebelet, itu harus gimana? Padahal di dalam lokomotif nggak ada toilet. Kalau istirahat kita ya pas habis dinas. Nah, kita ke Malang ya istirahatnya di Malang. Iya. Nantian balik lagi bawa KA jam berapaan, pasti ada waktu untuk istirahat. Kalau makan minum ya, kalau makan paling makanan ringan lah ya. Nggak sampai makanan yang nasi ya berat. Itu boleh di lokomotif. Ribuh soalnya. Oh iya sih. Makan sambil megang. Jadi nggak konsen. Iya. Paling ya roti paling minum gitu. Cuman gitu doang. Kalau kebelet ya sebisa mungkin kita sebelum berangkat kita sudah buang air. Kalau memang mentok kebelet, kalau bisa nahan, kalau nggak bisa ya kadang asisten gitu bisa ke belakang, kondekturnya suruh ke depan. Pas berhenti gitu kita ke toilet belakang, kondekturnya suruh ke depan gantiin. Oh, bisa gitu berarti. Nemenin masinisnya lah biar nggak sendiri. Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sensa Faizul Hab. Syarat daftar jadi masinis itu apa aja, Mas? Syarat daftar jadi masinis? Itu tim rekrutmen, Mas. Tim rekrutmen. Syaratnya yaitu daftar di webnya, nanti dapat nomor, ikut tes, lolos. Ya penting sehat jasmani dan rohani. Ikut tes wawancara, psikotes, kesehatan akhir, lolos semua ya masuk. Nanti masalah pendidikan dan lain macam udah diurus perusahaan. Ya. Terus untuk Mas, kayak administrasi gitu? Administrasi ya paling di web itu kan kita suruh upload. Iya. Upload kayak ijazah, danem, transkrip nilai, gitu-gitu, KTP dan segala macam. Itu di scan. Iya. Soalnya PDF biasanya sama foto. Nanti ada pengumuman lagi kalau administrasinya itu maksudnya udah masuk kriteria semua, nanti dapat nomor baru ikut tes ke DAUP yang didaftarin nih. DAUP 8, DAUP 7. Jadi gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Indra.
Gimana sih Mas kalau dinas malam hari melewati terowongan yang atau hutan yang gelap itu? Terus dan gimana rasanya dinas saat hujan lebat melewati sawah saat malam hari? Rasanya gimana? Dinas di tempat yang gelap maksudnya? Iya. Bagaimana? Saat malam hari lewat terowongan terus hutan itu gimana perasaannya? Perasaannya sih biasa saja. Biasa saja. Karena sudah sering. Bukan hal yang baru. Biasa saja, tapi kan kita ada lampu itu kan, lampu sorot sama lampu kabut itu terang banget ya. Terang banget kan. Nggak ada yang namanya gelap. Gelap ya pas tetap kelihatan lah. Yang sulit dilihat itu malah kabut. Kalau pagi ada. Yang sering itu pagi itu kabut tebal itu. Jarak pandang itu benar-benar terbatas. Lewat sawah pun sama aja sih, sama. Yang penting nggak kabut lah. Kalau malam pun yang nggak kabut ya tetap kelihatan. Pokoknya masalah utamanya kabut ya. Kabut sebenarnya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Raska CC 201 Relven. Mas ini berapa sih Mas gajinya? Dan dibayar dalam per apa? Minggu, bulan atau tahun? Terus paling sering dinas KA apa? Logo favorit apa? Dan KA favorit apa yang pernah didinasin? Logo favorit udah ada ya? Ya udah. Gajinya sama semua. Sama semua. Browsnya saya Google ya? Iya. Siapa tadi dia nanya? Saya Google ya? Iya. Gak etis kalau ngomongin gaji. Iya. Menurut saya. Iya. Terus apa tadi? Terus paling sering dinas KA apa? Dinas KA sering Penataran Doho. Lokal Pride. Ya, emang Blitar kan iya, yang sering itu Penataran Doho. Paling banyak Penataran Doho. Menguasai gitu. Iya. Menguasai Jawa Timur. Terus apa lagi? Terus KA favorit yang pernah didinasin? KA favorit apa ya, nggak ada yang favorit sih. Semuanya favorit. Ya Penataran Doho itu yang favorit. Soalnya rezekinya dari situ. Iya. Paling sering dinas di situ. Paling sering dinas situ. Iya. Lokal Pride. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yudi Estianto. Mas, kalau jadi masinis itu apa harus kuliah dan berapa gaji masinis itu? Gaji lagi nggak sih? Iya. Skip. Kalau harus kuliah enggak. Saya SMK. Saya SMK otomotif dulu. Otomotif. Kalau mau S1 atau kuliah itu tergantung rekrutmen. Pernah kan waktu kemarin itu masinis itu harus D3. D3 S1 itu pernah ada itu. Terus balik lagi SMK lagi. Jadi itu kayak belum pastilah. Lebih baik ya kuliah nggak apa-apa. Tapi setahu saya ya lebih banyak SMK. SMA gitu. Rekrutmennya itu. Jadi pernah S1 pernah itu yang rekrutmen S1 cuman sekali itu. Kalau S1 itu jurusannya apa? Saya kurang paham. Saya kurang paham. Iya. Terus dalam pertanyaan selanjutnya, di dalam ruang loko itu adem apa panas, Mas? Kalau siang panas, kalau malam adem. Adem kena angin. Kalau malam ademnya ya adem angin. Adem angin. Kalau siang ya panas. Suhu mesin tuh nggak ke bawah sampai kabin, Mas? Enggak sih kayaknya. Enggak. Lebih ke matahari sih. Panasnya karena matahari. Tapi ada loko yang udah pakai AC kan? Ada beberapa. Enggak tahu tuh, enggak semua. Pernah dia juga? Pernah. Misalnya I Love Indonesia. Iya. Pernah lah beberapa kali. Kalau siang enak. Pas dapat yang AC. Kalau malam ya matiin aja. Tambah dingin, masuk angin malah. Udah dingin suhunya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Rizal Ivandi. Bagaimana suka duka menjadi seorang masinis? Apakah pernah terjadi suatu kejadian yang tidak terduga saat dinas? Suka duka. Ya sukanya pas gajian. Semuanya sama juga. Dukanya pas bayar hutang. Suka dukanya ya itulah, Mas. Suka duka orang kerja lah. Paling pas telat, terlalu berlebihan gitu ya. Dinikmati aja tapi semua. Nikmati ya. Kalau lebaran gitu, Mas? Nah, lebaran kan kita paling cuman nggak
nggak boleh cuti lah, itu aja sih. Selebihnya ya enjoy aja. Ya memang mungkin itu lebaran lah. Kita kan waktu lebaran kan nggak bisa milih, kita libur kan udah dijadwalkan dari sebulan yang lalu udah dijadwal. Jadi waktu hari H lebaran ya waktu itu jadi dinas, nggak ada toleransi lah. Mau lebaran dulu lah, nggak ada. Ya waktunya berangkat ya berangkat. Mau pagi, malam, sore. Terus apa pernah terjadi suatu kejadian yang nggak terduga? Nggak terduga ya paling nabrak. Nabrak Yang pastilah semua masinis pasti itu yang terduga nabrak. Palingnya gangguan itu tadi ya paling jarangan. Nabrak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Relvans Blitar. Rasanya dinas KAJJ atau lokal lain itu seneng nggak, Mas? KAJJ itu apa? Kereta api jarak jauh. Seneng. Kita dinas tuh nggak ada yang susah, seneng semua. Tapi paling seneng dinas lokalan kayak tadi, Mas? Ya jarak jauh ya seneng. Soalnya tadi ya jarang berhenti. Oh iya deh. Betul. Terus dari Tole Lansri, gimana sih rasanya kalau nabrak sesuatu, misal hewan, itu kerasa nggak kalau nabrak? Atau misalkan nabrak mobil gitu. Terus lokomotifnya tuh apa ada yang rusak? Apa ada bekas darah orang yang ketabrak? Terus kalau dinas dengan posisi long hood, pandangan itu nyampe jauh apa enggak? Long hood itu apa? Kabut? Long hood itu ujung panjang. Oh, ujung panjang. Pandangan ya? Terbatas. Kelihatan tapi terbatas karena sulitnya itu justru pas nikung. Kalau kita di posisi megang handle ya di kanan, kita nikung kiri kan nggak kelihatan. Ya yang asisten yang kelihatan, jadi asisten yang ngasih informasi. Kalau ke kanan ya masinis yang tahu lah. Terus kalau lihat sinyal-sinyal tuh juga agak kesulitan ya kalau pas posisi nikung gitu. Kalau pas posisi nikung ke kanan ya masinis yang lihat, kalau ke nikung kiri ya asistennya yang lihat. Jadi ya nanti asisten yang kita kan harus tunjuk sebut kan. Disebut itu ya itu fungsinya tunjuk sebut itu kita saling mengingatkan untuk sinyal yang dihadapi gitu. Kalau ada apa-apa di depan kan salah satu ada yang lihat duluan ya dia yang menginfokan ke temannya. Kalau perasaan pas nabrak itu gimana, Mas? Nano campur aduk ya. Nabrak lah kita kan pasti ya kasihan ya gimana, tapi kebanyakan tuh yang kecelakaan itu bunuh diri sebenarnya. Malah jadi saya pernah nabrak itu bunuh diri juga. Udah berapa kali nabrak, Mas? 2 kali. 2 kali. Tapi yang satu itu nggak sengaja, orangnya juga nggak sampai parah, sempet lari orangnya. Daerah Bangil. Wonokerto Bangil. Itu orang jalan apa naik motor? Naik motor. Keserempet gitu. Jadi badala. Ciluba itu. Tapi cuman kena roda depan kan. Motornya muter gitu. Saya berhenti sempat berhenti lapor ke PPKP itu, saya tengok ke belakang berdiri. Wibu itu. Setirnya bengkong gini. Jalan. Teman saya tanya gimana nih? Udah kabur loh. Kok kabur gitu. Ada petani-petani di situ. Lanjut, Mas. Udah pergi aja deh. Terus satunya di mana? Ini di Ngunut. Sumber Gempol Ngunut. Itu jam saya lihat jam itu jam 03.00 pas. Nabrak itu bunuh diri. Bunuh diri. Berdiri di tengah rel. Itu sudah ibu-ibu. Kalau waktu saya dapat info itu dari anaknya sendiri yang ngomong bunuh diri itu karena lama sakit katanya. Sakit lama nggak sembuh. Itu keluar rumah dari jam 10. Cari nggak ketemu, tahu-tahu itu pagi udah di rel. Terus pas ngelihat ada kendaraan atau orang di tengah rel tuh reaksi masinis gimana, Mas? Ngerem. Langsung ngerem. Bisa mungkin kita menghindari kan. Iya. Tapi ya kebanyakan ya nggak sampai nggak nutut lah. Kita ngomong nggak nutut.
kecepatan segitu kan. Iya. 90 itu kita ngerem bisa berhenti itu paling 500 meter, 400 meter. Sementara kita sadar itu kan kadang udah dekat gitu. Iya. Ya kebanyakan itu. Kita nggak bisa ngerem sampai berhenti. Iya. Sama semboyan juga ya Mas? Semboyan 35. Iya itu pasti. Pasti 35 ya. Oh iya. Terus pertanyaan selanjutnya dari The Cory Channel. Kalau dinas gajahnya gimana rasanya Mas? Terus pernah menyapa relevan saat hunting nggak? Sering Tulungagung, Diri paling banyak relevan itu menurut saya. Udah standby kamera kayak wartawan gitu. Ya. Terus perasaan pas di dekat saat hunting itu gimana? Ya nyapa lah paling. Nyapa. Tahu-tahu di tag gitu. Ya. Kok tahu saya gitu. Kadang jendela saya tutup kadang. Iya. Jendela tutup saya keluarin tangan doang. Tapi tahu kok itu saya. Oh. Tipe. Ilmunya dah tinggi-tinggi ya. Terus kalau dinas gajahnya rasanya gimana? Rasanya sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Cuman bedanya ya kita dituntut untuk tepat waktu. Karena memang KA mahal lah ya. Mahal ya. Jangan sampai terlambat. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Astana Talk Channel. Kenapa nggak lanjutin konten YouTube-nya? Terus usaha sampingan di rumah apa? Ya, kok tahu? Nggak tahu. Kok tahu yang ya makanya itu. Ilmunya punya YouTube saya. Makanya itu. Ya ini mau diterusin ini. Ini collab sama Mas Rizky ini. Ya, siap. Kalau usaha sampingan di rumah ada distro, clothing. Nanti di tag ya? Ya, saya By Art Disaster namanya. Bisa dikepoin. Ya, nanti IG-nya saya masukin di videonya tuh. Ya. Terus itu aja sih pertanyaannya Mas. Terus ya? Udah? Terus ya. Banyak loh ya. Belum maghrib ya. Cukup Mas. Udah itu aja mungkin. Terima kasih Mas untuk sesi Q&A ini. Sama-sama. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Terus YouTube-nya makin banyak. Nanti biar subscriber saya ke channel saya juga. Subscribe channelnya ini Mas Ahmad Jenu. Namanya apa Mas? JAE. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Ya. Makasih Mas. Siap. Lanjut ya.